Sinopsis film Monolith. Pada awal film, kita diperlihatkan video iklan dari merek mobil bernama Monolith. Mobil ini dianugerahi sebagai mobil teraman di dunia, dengan setiap komponennya memiliki keunggulannya sendiri. Keunggulan tersebut meliputi teknologi, kaca, bodi mobil, ban, dan bahkan ada sensor anti-gulir. Semua ini dapat dikendalikan dari dalam mobil atau melalui aplikasi ponsel pintar yang terhubung AI bernama Lilith. Setelah itu, adegan beralih ke salah satu pengguna mobil ini yang terlihat membawa anaknya. Lebih tepatnya, wanita ini adalah Sandra dan putranya yang berusia 2 tahun David. Sandra telah berencana untuk pergi ke rumah ibu mertuanya, tetapi suaminya tidak datang karena pekerjaannya sebagai pilot. Dari sini, kita bisa melihat mobil bermerek Monolith ini sangat canggih, bahkan dapat menentukan berat setiap penumpang. Selama perjalanan panjang, Sandra mencoba menelpon suaminya, dan Carl saat itu sedang menginap di hotel dekat bandara pusat. Tidak jelas mengapa ia tidak pulang selama 1 bulan. Tetapi yang pasti, Sandra hanya tahu bahwa suaminya sibuk bekerja. Sementara itu, Sandra tidak bisa berbuat banyak ketika anaknya rewel. Ia mengatasinya dengan memberikan ponselnya kepada sang putra. Singkat cerita, Sandra tiba di salah satu pom bensin yang juga memiliki minimarket di sebelahnya. Sandra mengganti popok David di toilet di dalam minimarket. Setelah itu, ia membelikan David camilan dengan harapan ia tidak akan rewel. Tiba-tiba, ada orang asing yang terlihat ingin membobol mobil Sandra. Tetapi Sandra dengan mudah mengatasi situasi tersebut hanya dengan menggunakan ponselnya. Situasi genting di pom bensin dan perjalanan lanjut, tidak berhenti di situ. Sandra bahkan tidak menyadari bahwa David sudah tidak berada di sampingnya, karena ia sudah sibuk dengan kecanggihan mobilnya. Ia telah mencari kemana-mana sampai ia mencurigai anak orang asing itu adalah anaknya. Sandra panik saat itu, tetapi ternyata anaknya bersama 3 wanita di toilet sebelumnya. Tidak ingin diganggu lagi oleh ketiga wanita itu, Sandra segera masuk ke dalam mobil dan mengaktifkan fitur Vault Mode. Lebih spesifiknya, fitur ini benar-benar membuat penumpang di dalamnya terhindar dari segala macam gangguan di luar, dan tetap dalam kondisi aman. Setelah pergi, mereka melanjutkan perjalanan ke rumah nenek David yang masih jauh. Untuk mengisi kebosanannya, Sandra menelpon teman masa kecilnya yang ternyata berada di hotel dekat bandara. Dan yang lebih mengejutkan, temannya, Jessa, membuatnya menyadari bahwa ia menginap bersama Carl. Dengan kata lain, Carl berselingkuh dengan teman Sandra, yang pada akhirnya membuat Sandra sangat kecewa. Perselingkuhan dan keputusan berisiko, Sandra sangat kecewa sehingga ketika ia tiba di rumah ibu mertuanya, ia bahkan tidak berniat untuk masuk, dan semuanya berantakan dalam sekejap. Apalagi, Carl tidak mengangkat telepon, berpura-pura sibuk, meskipun faktanya ia berselingkuh dengan teman Sandra sendiri. Tanpa basa-basi lagi, Sandra memutuskan untuk mengikuti suaminya ke bandara pusat di Los Angeles. Jaraknya tidak main-main, yaitu 320 mil dari kota ini. Lilith, sebagai AI pintar, memberitahu Sandra bahwa ada kecelakaan serius di jalan tol yang akan memperlambat mereka mencapai tujuan. Oleh karena itu, Lilith menyarankan untuk mengambil rute off-road yang akan menghemat waktu daripada menunggu dalam kemacetan. Akibat situasi tersebut, Sandra mengambil rute itu meskipun jarang digunakan oleh orang-orang. Kemudian, hari mulai gelap, kabut menebal, dan Sandra tidak melihat permukiman apapun selain gardu listrik yang terletak di antah-berantah ini. Untuk saat ini, masalahnya adalah Sandra terlalu gugup dan panik, sehingga ia tidak menyadari ada rusa yang menyeberang. Dari situasi ini, ia segera keluar untuk memeriksa kondisi rusa yang sudah setengah mati. Sandra bahkan meninggalkan anaknya sendirian di dalam mobil sementara mobil dalam posisi netral. Anak terkunci di mobil dan upaya penyelamatan. Kemudian, ada saat ketika David menekan aplikasi di ponsel, dan sayangnya ia membuka aplikasi yang terhubung AI itu. Kemudian, tanpa disadari Sandra, David mulai mengaktifkan Vault Mode yang kita semua tahu bahwa fitur ini akan melindungi penumpang dari segala jenis bahaya dan gangguan di luar mobil. Nah, jika ini masalahnya, Sandra tidak akan bisa berbuat banyak, karena David yang baru berusia 2 tahun juga tidak mengerti apa-apa. Tidak peduli bagaimana Sandra menyuruhnya menggerakkan jarinya, tetapi David tetap tidak mengerti sama sekali. Sayangnya lagi Sandra, yang terbawa kepanikan berlebihan, segera mengejutkan David, dan ia akhirnya menjatuhkan ponselnya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana hal kecil dapat berubah menjadi masalah besar dalam sekejap hanya karena kecerobohan seorang ibu. Yang lebih membuat saya terkesan adalah kekuatan mobil Monolith ini, yang bukan hanya iklan tetapi semua itu benar-benar terlihat ketika Sandra mencoba memecahkan kaca. Ketika tidak ada pilihan lain, Sandra kemudian berjalan ke arah berlawanan hanya untuk memeriksa kondisi di salah satu gardu listrik yang telah ia lihat. Di tempat ini, Sandra tidak bisa berharap banyak, karena tidak ada orang lain di sana. Tetapi setidaknya ia menemukan beberapa alat yang berguna, seperti senter dan kunci pas, yang tentu saja akan ia gunakan untuk memecahkan kaca.
Bahaya di tengah hutan dan ide gila Sandra. Tanpa diduga, ketika baru saja akan meninggalkan gardu listrik, Sandra menyadari bahwa ada hewan liar yang telah melihat posisinya. Hewan itu adalah koyote liar yang berusaha melukai Sandra. Sejujurnya, keamanan mobil ini sangat hebat. Namun, karena terlalu aman, teknologi tersebut akan menyulitkan pemilik yang ceroboh seperti Sandra. Singkatnya, Sandra terbangun dari tidurnya di siang hari. Kemudian, ia baru menyadari kondisi David, yang ternyata terlihat lemah di dalam mobil. Panas matahari juga diukur oleh salah satu fitur di mobil, di mana suhu terus meningkat dari waktu ke waktu. Ini sangat buruk, karena jalan ini begitu sepi, sehingga tidak ada satupun mobil yang lewat. Sandra tidak punya pilihan lain sampai ia memutuskan untuk berjalan sambil mengikuti arah jalan di daerah itu. Meskipun ia belum pernah ke sini sebelumnya, dengan risiko meninggalkan anaknya kepanasan di dalam mobil, Sandra yang sudah dehidrasi masih terus berjalan. Untungnya, ia tidak sengaja menemukan sungai di daerah itu, yang bisa ia minum dan gunakan untuk membersihkan tubuhnya. Sandra menempuh puluhan kilometer dengan melintasi jalan terjal untuk mencari bantuan. Pertarungan melawan waktu dan kejutan tak terduga, Sandra akhirnya melihat bekas bandara dan melihat sebuah pesawat di tempat itu. Sementara itu, suhu di dalam mobil semakin panas. Situasi ini membuat mobil monolit segera mengaktifkan kipas darurat. Sandra sekarang harus berpacu dengan waktu, meskipun tidak ada orang di bandara. Kemudian, ia menemukan galon, korek api, minuman beralkohol, dan 2 ban pesawat. Dengan barang-barang ini, ia segera membakar kedua ban untuk menciptakan asap tebal yang mungkin akan diperhatikan oleh seseorang. Setelah itu, Sandra sengaja mengisi galon dengan sedikit air sungai untuk dibawa ke mobilnya. Ketika ia tiba di mobil, David terlihat lemah dengan wajahnya mulai memerah dan terbakar. Sandra hanya bisa berharap usahanya tidak sia-sia sambil menyirami atap mobil. Selanjutnya, ia terus memukul mobil dengan kunci pas. Dan tentu saja tidak ada hasil yang terlihat sampai saat ini. Ia tahu bahwa anaknya tidak bisa lagi diselamatkan dan harus mati di dalam mobil berteknologi tinggi ini. Namun, asumsinya tidak sepenuhnya benar, karena David masih menunjukkan sedikit gerakan di jari-jarinya. Bahkan dalam situasi ini, ia masih harus menghadapi koyote yang telah mengikutinya tadi malam. Ia tidak lagi peduli jika koyote itu akan menggigitnya, karena ia ingin bersama anaknya yang sekarat. Penyelamatan dramatis dan akhir film. Nah, ternyata koyote itu sengaja datang untuk memakan rusa yang sudah mati, dan karena itu, mobil Sandra tidak lagi terjebak dan bergerak mundur. Untungnya, masih ada sepotong kecil batu yang menghalangi gerakan mobil. Dari titik ini, Sandra memiliki ide luar biasa yang akan segera ia terapkan pada mobilnya. Meskipun peluang keberhasilan dan kegagalan adalah 50-50, ia tidak keberatan karena ia tidak punya pilihan lain saat ini. Ia kemudian segera menghancurkan batu yang menghalangi ban mobilnya menggunakan kunci pas. Setelah berhasil, Sandra sengaja mendorong mobilnya ke dalam jurang dengan David masih di dalam mobil. Tidak butuh waktu lama, fitur yang ada langsung berfungsi segera setelah sensor canggih mulai mendeteksi tekanan gravitasi saat itu. Setelah mobil menabrak tanah, Sandra segera turun untuk mendekati anaknya yang berada di dalam mobil. Ternyata, ide Sandra bukanlah ide yang salah, karena mobil secara otomatis tidak terkunci saat mendarat di tanah. Tanpa membuang waktu, Sandra kemudian membantu putranya dengan melepaskan jaketnya dan mendinginkan tubuhnya. Pada saat yang sama, monolit secara otomatis mengaktifkan kembali sistemnya, sampai Sandra bisa mengemudi lagi. Pada saat itu, Sandra berharap teknologi mobil akan membantunya menembus tebing tinggi di depannya. Dan tentu saja, itu bukan masalah besar bagi mobil. Hebatnya, Sandra berhasil kembali ke jalan off-road. Ia kemudian melewati jalan tol seperti orang lain. Di akhir film, Sandra dan David tiba di rumah sakit. Untungnya, nyawa David terselamatkan. Dan tentu saja, momen ini akan menjadi momen paling mengerikan bagi Sandra dalam hidupnya. Kemudian, film berakhir. Meskipun film berakhir, tetapi saya masih tertarik untuk melihat apa yang terjadi pada pernikahannya dengan Carl, suaminya yang berselingkuh.